Pemerintah Kabupaten Maibrat kembali meluncurkan model sekolah sepanjang hari atau SSH tahap 2 yang dipusatkan di 2 lokus, yakni di SD Impres 30 Aitinyo sebagai lokus 1 dan di SD YPK Pison Fategomi, Distrik Aitinyo Utara sebagai lokus 2. Kegiatan launching dipimpin penjabat Bupati Maibrat Vincent Bay yang diwakili penjabat Sekda Ferdinandus Ta'a pada Selasa, 5 November 2024 di Aitinyo, Maibrat, Papua Barat Daya. Penjabat Sekda Ferdinandus Ta'a mengatakan, pemerintah setempat mengapresiasi kerjasama tersebut dengan Unipa Manokwari. Kemudian kata dia, pemerintah mendukung dan menjamin penerapan sistem sekolah sepanjang hari di Kabupaten Maibrat dalam rangka menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing. Ferdinandus menyarankan pemerintah tingkat distrik, kampung dan termasuk orang tua siswa agar mendukung dan menaati segala ketentuan yang sudah dibuat Pemkab Maibrat dengan pihak Unipa selama jangka waktu kegiatan pembelajaran berlangsung. Dikatakan, pembelajaran model SSH sejalan dengan program pemerintah pusat lewat kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program SSH ini sudah jalan dan ini kali kedua di Maibrat. Kali pertama sudah di Ayawasi Aifat Utara dan di Suswa Mare. Jelas Ferdinandus yang kemudian lanjut dengan menggunting pita papan nama SSH sebagai tanda dimulainya kegiatan pembelajaran. Sementara, Rektor Unipa Manokwari melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Hengki Mofu turut mengapresiasi Pemkab Maibrat atas kerjasama tersebut di dalam hal membangun sumber daya manusia. Dia merincikan, secara keseluruhan terdapat 238 siswa-siswi yang akan mengikuti kegiatan SSH selama 3 bulan. Dari jumlah ini masing-masing terdistribusi pada lokus inti program dari kedua sekolah dan juga imbasan. Sekolah imbasan adalah sekolah yang siswanya dipilih dari sekolah di sekitar lokus inti. Hengki menambahkan, Unipa sungguh merasa terpanggil dan siap bertanggung jawab untuk kemajuan pendidikan di tanah Papua, termasuk di Kabupaten Maibrat. Ia mengatakan Unipa akan selalu berkolaborasi dan siap berkontribusi bersama dengan pemerintah membangun pendidikan di tanah Papua. Saya mewakili Rektor berterima kasih untuk kepercayaan yang diberikan untuk Universitas Papua. Karena ada anak-anak Papua di sini, jadi kami siap bertanggung jawab. Kami terpanggil untuk mengajar, juga meneliti dan juga mengabdi kepada masyarakat, pungkasnya. Kegiatan launching SSH ini juga turut disaksikan oleh Ketua DPRD Maibrat, Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Pendidikan, Perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Daya, Kepala Distrik serta Kepala Kampung di wilayah Aitinyo Raya. Pada lokus ini ada 5 sekolah yang akan bergabung. Yang pertama SD YPK Pison yang berjumlah 37 orang, SD YPK Jitmau berjumlah 30 orang, SD YPK Gosames berjumlah 4 orang, SD YPK Mirapan berjumlah 13 orang, SD Kambul Sabu berjumlah 9 orang. Jadi jumlah total yang ada di sini adalah 93. Kalau kita gabungkan semua secara lokus di Aitinyo, maka jumlah peserta didik yang kena program ini berjumlah 238 orang. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Maibrat yang begitu memberikan perhatian penuh kepada pendidikan, bagaimana membangun sumber daya manusia, itu hal yang luar biasa. Dan juga saya mewakili Rektor Universitas Papua berterima kasih untuk kepercayaan yang diberikan untuk Universitas Papua. Tadi saya sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab besar Universitas Papua karena ada nama Papua di situ, jadi kami bertanggung jawab untuk pendidikan. Kami terpanggil untuk mengajar, juga meneliti dan juga mengabdi kepada masyarakat. Dan ini bagian dari pengabdian kami untuk berkontribusi, berjalan bersama-sama, berkolaborasi dengan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk membangun pendidikan di tanah Papua. Secara khusus untuk Aitinyo, ini hal yang luar biasa. Saya tadi bercakap-cakap kepada beberapa Bapak Ibu, Bapak Wafo, apa itu artinya Aitinyo? Katanya itu diambil dari kata Aijeno. Aijeno
itu dia yang membuat. Artinya bahwa orang-orang atau masyarakat Aitinyo begitu menghargai apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa sehingga memberikan nama ini. Rasa syukur mereka sehingga memberikan nama ini Aitinyo sebagai tanda ucapan syukur. Dan yang saya ingin tekankan, saya kira saya juga tidak mengulangi, tapi yang ingin saya tekankan bahwa SSI ini ada 3 prinsip utama, yaitu yang disebut 3K. Kalau bisa prinsip itu yang dihidupkan di dalam sekolah sepanjang hari ini, itu jadi marwah, itu jadi roh untuk pengembangan sumber daya manusia. 3K yang pertama itu Kristus. Yang pertama itu Kristus, bagaimana membawa anak-anak ini supaya meningkatkan hal-hal rohani mereka. Itu pagi kalau boleh mereka ibadah, dan sore hari ketika mereka pulang ibadah lagi. Jadi pengenalan akan Kristus itu di situ, sehingga yang pertama. Yang kedua yang pasti kompetensi mereka, bagaimana meningkatkan literasi membaca, literasi numerasi mereka, itu bagaimana untuk ditingkatkan. Dan yang ketiga itu bagaimana membangun karakter mereka. Bagaimana penghargaan kepada orang tua, guru, dan juga sesama. Jadi kami berharap bahwa marwah roh dari sekolah sepanjang hari ini, outputnya, hasilnya akan seperti itu. Mendukung program yang luar biasa yang dilakukan oleh mulai dari Sorong Selatan. SSH ini pertama mulai dari Sorong Selatan, lalu merembes ke Maibrat. Kalau mungkin saya salah, nanti dibetuli. Tetapi luar biasa, sebagaimana tadi kita dengar laporan secara bersama bahwa Kabupaten Sorong Selatan dan Maibrat mendapat apresiasi ketika ada rapat kerja di Kabupaten Raja Ampat untuk program SSH ini jalan cukup baik. Sehingga kami dari Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Ibu kita semua ketahui bahwa khusus untuk kita di tanah Papua dan dengan provinsi yang ada ini, kita ada di bawah regulasi atau undang-undang otonomi khusus jilid kedua yang memberikan batasan-batasan kepada kita. Kami di provinsi itu ada 3 program spesifik yang dibatasi melalui seharian sekolah apa SSH ya, sepanjang hari, sekolah sepanjang hari. Pendeknya juga seharian kan, sekolah dari pagi sampai jam 5 seharian tuh. Apa bedanya sepanjang hari dengan seharian? Jadi 3 bulan akan dilaksanakan SSH di sekolah ini ya, dan akan beberapa sekolah akan bergabung di sini ya. Akan bergabung di sini. Nah, Yitmau mana lagi? Kita Irafat, Kosames, Oke. Jadi semua akan bergabung di sini. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Anda ikut aturan yang dibuat atau petunjuk arahan yang disiapkan oleh teman-teman dari UNIPA, karena ini kerjasama kita pemerintah daerah dengan UNIPA Manokwari. Dan UNIPA Manokwari melaksanakan kegiatan ini karena dia adalah Universitas Papua. Tadi kata Papua tadi itu, dia membantu untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Dan program-program ini sudah jalan. Sekarang uji coba kali kedua ya. Kedua itu yang di sini dengan tadi kita di Aitinyo. Kemarin sudah di Aiwasi dan di Mare Suswa, ya. Mare Suswa. Nah, mereka akan sekolah dan nanti anak-anak pertama mungkin jenuh, mungkin saja pasti jenuh, karena kebiasaan kita di sini anak-anak kalau makan pagi jam 10 jam 11 sudah mengantuk. Itu sudah pasti. Jangankan mereka, orang sebesar ibu asisten itu jam 10 sudah. Mereka juga akan mandi, diatur seperti apa makan. Yang dekat nginap ya Pak Tubur. Yang dekat nginap toh, seperti itu tadi. Atau dijemput. Mirapan nginap. Kan jauh toh, nginap. Nah ini Pak Distrik tadi di Aitinyo jaga yang di Aitinyo, Distrik Pategomi, Tanah Merah jaga yang sini.
Harus datang cek kasih laporan, Bapak sudah jalan begini. Tokoh-tokoh intelektual, kepala kampung, kamu semua jaga kita punya anak-anak ini supaya mereka ikut proses ini dengan baik. Proses ini sejalan dengan apa yang pemerintah pusat buat, terutama Bapak Presiden sekarang punya program, Bapak Prabowo. Sekolah gratis, pendidikan gratis, makan siang gratis, kesehatan gratis, berobat gratis, ya. Ambil uang dana kampung gratis, tapi bikin laporan tidak gratis. Ya toh? Iya. Yang terakhir atas nama pemerintah, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor Unipa dan semua jajaran yang mendukung melaksanakan kegiatan ini. Dari Dinas Pendidikan Provinsi sudah bantu beberapa hal di sini di Pison Pategomi, dan juga tadi saya dengar di Sumur Kek, Susumuk, Ayam Maru. Atas nama pemerintah terima kasih. Kasih lagi lebih banyak, nanti kita terima kasihnya lebih banyak lagi. Jadi kalau sudah duduk di situ tuh Pak Kadis, Pak Martin, kamu punya penghasilan tuh lebih besar daripada orang di kantor sana. Mengajar. Saya tadi sampaikan, bapak saya dulu mengajar hanya 2 saja, guru, gaji dan beras. Sekarang ini kamu terima banyak ini. Ya. Belum lagi tadi saya sudah tekankan ke Pak Kadis, kasih dong boskap tahun depan. Luar biasa. Harus kasih boskap. Ya. Supaya ibu kepala sekolah urus guru ini. Berapa tahun tidak ada. Yang berikut itu tidak usah bicara politik praktis di sekolah sini. Ada kampanye terus kamu datang bilang 2024. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu itu. Amin. Dan apa yang kita buat hari ini untuk generasi emas Maibrat. Hari ini tanggal 5 November hari Selasa, saya menggunting kita dengan tanda dimulainya pelaksanaan SSH di SD YPK Pison Pategomi dan melingkup beberapa sekolah-sekolah yang ada di sekitar ini. Tuhan memberkati kita semua. Tepuk tangan, hafsau, bonusau, satu hati, satu komitmen, saya gunting. Kita berikan aplaus sekali lagi. Sudah, ambil gambar begitu. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.